Makin kacau negeri ini. KPU sudah disetir kelompok penguasa. Bukti persekongkolan jahat sedang didesain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke ICW dulu, ke Mas Kurnia. Apa saja mungkin yang ditemukan lebih detailnya lagi oleh ICW mengenai dugaan kecurangan tersebut? Sekitar 2 minggu yang lalu, kami membentuk koalisi kawal pemilu bersih. Mengingat ada sejumlah pemberitaan yang mengabarkan kesaksian dari komisioner kabupaten kota maupun saksi-saksi yang tidak bersedia namanya disebut, dikabarkan di berbagai harian nasional terkait dengan dugaan kecurangan dengan cara membenarkan praktik intimidasi yang dilakukan oleh jajaran petinggi KPU pusat kepada KPU daerah. Apa yang dilakukan atau apa bentuk intimidasi tersebut, dalam hal apa? Dalam hal mengganti atau mengubah status partai politik yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat dalam kerangka verifikasi faktual partai politik. Intimidasinya beragam yang kami dengar, mulai dari ancaman mutasi kepegawaian sampai dengan indikasi iming-iming agar mereka nanti terpilih dalam proses seleksi komisioner provinsi kabupaten kota tahun 2023 mendatang. Setelah itu kami membuka pos pengaduan pada pekan lalu, tepatnya tanggal 11 Desember sampai 18 Desember. Atas nama akuntabilitas dan transparan pembukaan pos tersebut, kemarin kami melansir angka berapa yang sudah melaporkan ke pos pengaduan tersebut dan berapa yang kami dapatkan informasinya. Ternyata berdasarkan data yang kami lansir, sekurang-kurangnya ada 12 kabupaten kota dan 7 provinsi yang mengaku ada intervensi dari jajaran petinggi KPU pusat. Kami sudah sampaikan kronologi sebagaimana tadi disampaikan di TV. Dilansir dari Snack Video, Agus Okta mengunggah postingan di laman akunnya. KPU akan disetir sekelompok orang dan penguasa. Bukti persekongkolan jahat sedang didesain. Pasti. Gimana pendapat kalian? Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Insya Allah KPU tahun ini bersih dan gak takut dengan ancaman oligarki. Kalau mau Indonesia selamat, tolong KPU jangan mau disetir oligarki. Kocita itu saja, ujar Hamka. Gak penting ijazah, yang penting tunjukin video teman seangkatan dan mengatakan ia asli ijazahnya. Udah beres, majukan Indonesia, ujar Nurul. Semoga Allah SWT menghancurkan pemufakatan jahat mereka dengan cara yang tak mereka duga, timpal pasti. Itu di tahun 2019 juga KPU udah disuap oleh oligarki. Awal dan kecurangan. Saya hanya berharap agar polisi dan TNI agar tidak mendukung oknum pejabat yang curang, ujar Adi. Tiada taring KPU kah? Ujar Busman. Tumpul bang, balas Agus. Makin hancur politik di negeri ini sejak Bukini berkuasa. Di Somalia, pemilu hari ini 1 bulan kemudian baru bisa ditahu hasilnya. Di Amerika, pemilu hari ini sejam kemudian baru dia tahu hasilnya. Kalau di Indonesia, sudah tahu sebelum pemilihan, ujar Samsudin. Makasih bang, ujar Agus Okta. Berani curang lagi, revolusi, timpal Budi Triana. By design seperti Pilpres 2019, teruskan siaga terus cari orang yang jujur untuk pos pengaduan. Bila hari hanya bisa dipertanggungjawabkan, jaga keselamatan orang yang bersih, ya Allah, dari orang jahat, timpal hari. KPU sejak dulu emang raja curang, sudah kebiasaan main curang. Aja bapak senang seperti anjing, ujar Arel Jamrut. Kalau memang benar payah-payah, kapan mau maju Indonesia? Ada berita saya lihat pengakuan wanita emas ketua KPU minta paham, ujar Salman. Semoga Tuhan membuka mata batin para ketua KPU jujur dan amanah, ujar Ahmad Maulana. Tapi saya yakin KPU tidak akan bersih, ujar Nabzi. Pemilu wis gak sehat. Yang menghalalkan segala cara, mungkin gak takut akan adanya kematian yang pasti.
Dan disitulah hukum Allah yang bicara. Insya Allah, umat Islam semuanya bersatu, sadar tak akan mau dibohongi dan dicurangi lagi. Agar kedepannya Indonesia mempunyai pemimpin yang adil, jujur, dan amanah terhadap rakyat seluruhnya, kata Jago. Polisi aparat keamanan harus bertindak, selidiki KPU, ganti semua anggota KPU-nya. Sudah gak aneh, ia mempunyai kekuatan. Gak ada lagi yang dipercaya di negeri ini, ujar user. Lawan kecurangan, belum apa-apa udah curang demi ambisi jadi pejabat hidup sementara. Padahal, kenapa ya bahasa Inggrisnya belepotan bisa jadi presiden? Berarti hasil pemilu dulu gak jurdil, kata Afria. Itu sudah jelas, jadi saya pejabat tunggal. Tunggu Tuhan memporak-porandakan dunia ini. Ayo semangat menumpas kecurangan. Sudah 2 kali KPU curang, sekarang mau 3 kali. Parah, ya Allah. Adalah orang-orang yang akan melakukan kelicikan ataupun kebohongan dalam Pilpres 2024, ujar Endar. Mudah-mudahan KPU tidak memihak siapapun calonnya. Penguasa udah mulai takut kalau Anies jadi presiden. Penguasa lebih suka kalau presidennya dari partai PDIP. Semoga Allah SWT menolong orang-orang yang benar dan lurus hatinya, para benar, ujar Amin. Kejahatan yang sangat luar biasa, bubarkan KPU, pilihan para binatang. Kecurangan harus diberantas, mantapkan barisan keadilan. Semoga ada tindak lanjutan, timpal Fauzan. KPU dan Bawaslu sudah tidak netral. Bagaimana Indonesia mau maju? Kualitas orangnya kayak gini. Negara dikendalikan mafia di sebuah lini, rezim parah. Ini negara milik segerombolan mafia. Kalau KPU dan Bawaslunya tak jelas, ganti aja. Kita perlu demokrasi yang jurdil, ujar Tanjung. Semoga rakyat bersatu untuk melawan kezaliman manusia-manusia pengkhianat negeri. Rakyat harus waspada atas kejahatan oligarki. Kata gua, ini sudah dari zaman Jokowi, makanya kota kardus digembok, hancur rezim. Masyarakat bersatu kawal KPU, kata Bahar. Ijazah Jokowi perlu dicek lagi. KPU busuk ini awal dari bias selama ini. Usut tuntas kebuskan rezim ini, timpal Rudi. Bubarkan KPU. Rezim ini persis kayak Fir'aun, seolah-olah dia aja yang boleh berkuasa. Bermacam cara dilakukan untuk terwujud hawa nafsunya. Selama kekuasaan masih PDIP, jangan harap pemilu jujur, partai perusak. Lawan KPU, rakyat biar modar. Cukong pun masih ragu-ragu tuh ngebelain. Cukong takut sama rakyat. Cukong kalau gak mikir panjang bisa-bisa nyasar. Mikir, ujar Dai. Gimana cara kecurangan pada penyelenggara pemilu? Sebutkan. Jangan praduga saja. Tapi ya bubarkan KPU. Haruskan minta badan internasional yang netral untuk jadi pelaksana atau pengawas pemilu di Indonesia. Belum apa-apa sudah tampak curang, ujar Syamponima. Tragedi 98 akan berulang-ulang Jokowi. Tahun 1998, habis-habisan rakyat dan mahasiswa menuntut penguasa untuk mundur demi tegaknya demokrasi. Tapi sekarang penguasa yang berusaha untuk mengkhianati demokrasi, kata Herladi Abu Hasan. Buktikan di pengadilan, rezim bobrok. Saya pribadi juga yakin, kata Fok. Bongkar, rezim paling bobrok sepanjang saya sudah pernah memilih, kata Rosito. Jangan sampai kardus digembok, besi terulang lagi. Rakyat Indonesia sudah hancur akibat kebiadaban KPU. Gak usah ada pemilu, suruh tunjuk langsung aja. Kalau seperti ini, politik di Indonesia semakin berbahaya karena dalam keadaan tidak sehat, kata Salahuddin. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.